Di dunia di mana kekuasaan adalah segala-galanya, seorang raja harus memilih antara tahta atau nyawa istrinya. Apakah dia akan menyerah atau melawan dunia demi cinta sejatinya, bro? Hai, bertemu lagi dengan Mageran Movie, bro. Kali ini kita akan mereview Sikandar 2025. Karena ini film baru, jadi ada spoilernya. Hahaha. Film dibuka dengan adegan anak dari Menteri Pardan dan ibunya berada dalam penerbangan bisnis. Di kursi sebelah mereka duduk seorang wanita misterius, mantan aktris film dewasa. Awalnya semua tampak normal, namun saat pesawat lepas landas, anak si menteri mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan video lawas wanita itu, bro. Lalu ia menggunakannya sebagai senjata psikologis untuk menekan, memeras dan coba memanfaatkannya. Ia telah meracuni minuman anak perempuan itu dan membuatnya jatuh tertidur. Kini ia pindah ke samping wanita itu. Seketika ia melemparkan selimut ke tubuh wanita itu. Lalu sejurus kemudian tangannya coba menjamah tubuh perempuan itu. Perempuan itu tak kuasa melawan. Ia takut keselamatan anaknya serta rahasia besar masa lalunya. Ia sudah hampir menangis saat tangan anak menteri itu coba menjamahnya, hingga tiba-tiba anak si menteri itu menjerit seketika. Ternyata tangannya telah dipelintir oleh Raja Rajkot yang diperankan Salman Khan alias si Abang Jago, bro. Hahaha, keren sekali kembaranku ini, bro. Ia langsung menghajar anak si menteri jahat. Tak hanya itu, dua pengawal pribadinya pun menjadi bulan-bulanan Bang Jago. Wadidaw, emang mantap abangku ini, bro. Keesokan harinya kabar itu sampai juga ke Menteri Pardan. Ia meradang dibuatnya. Ia marah besar dan bertekad balas dendam kepada si Abang Jago. Dengan kekuatan politiknya, ia menggerakkan polisi korup untuk menangkap Bang Jago. Memfitnah sang Raja Rajkot itu telah terlibat dalam penyelundupan bahan peledak. Rajkot pun diserang. Di tengah badai politik itu, Ratu Rani Saiba yang diperankan Rasmika Mandana coba menyampaikan kabar gembira bahwa ia tengah hamil muda, bro. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Saat coba memperingatkan Bang Jago dari perangkap sang menteri, Rani Saiba terkena pecahan batu dari ledakan bukit yang ada di pertambangan. Rani Saiba akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tapi kondisinya memburuk. Dokter menyatakan tidak ada harapan. Dalam detik-detik terakhir, Rani Saiba membuat keputusan besar. Ia mendonorkan organ tubuhnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ia mendonorkan jantung kepada seorang gadis muda yang putus cinta, mendonorkan matanya ke ibu muda dengan dua anak yang setengah berjuang membantu ekonomi keluarga, serta mendonorkan paru-parunya ke bocah bernama Kamarudin yang tinggal di tempat kumuh sekitar pembuangan sampah dan pembakaran sampah medis impor. Seketika tiba di rumah sakit, Bang Jago langsung menitikan air mata. Pada adegan ini, Bang Jago benar-benar mengocok emosi penonton, bro. Ia membuat semua menangis dengan ratapan kesedihan dan cinta mereka yang harus pupus di tengah jalan. Wadidaw, kasihan Bang Jago, bro. Bang Jago sangat menyesali semuanya. Ia punya segalanya kecuali satu hal, waktu untuk istri tercintanya. Dan yang lebih menyakitkan ketika Bang Jago mengetahui bahwa istri tercintanya ternyata tengah mengandung cabang bayinya. Wadidaw, langsung nangis Bang Jago, bro. Bang Jago pun larut dalam kesedihan. Ia tak hanya kehilangan sang istri, tapi juga anak calon pewaris dan penerus keluarganya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjaga para penerima organ tubuh istrinya itu. Ia rela melakukan apa saja asalkan ia bisa mengenang keberadaan istrinya dan mempertahankan cinta sejatinya. Bang Jago pergi menemui si gadis muda penerima donor jantung. Saat itu ia tengah megap-megap karena jantungnya belum berfungsi normal. Bang Jago terpaksa menyamar jadi pendeta agar bisa masuk ke dalam ruangan perawatan. Ia pun akhirnya menggunakan koneksi dan uangnya untuk meminta bantuan kepada dokter ahli jantung dari luar negeri, bro, demi membantu pemulihan gadis malang itu. Dan akhirnya ia pun selamat dan akan segera pulih dan sehat. Bang Jago juga datang menemui Kamarudin, bocah penerima organ paru-paru istrinya. Di sana ia membantu si bocah dengan pengobatan serta ribuan warga di kampung itu. Tak sampai di situ, ia pun harus turun tangan menghadapi penjahat yang masih terus membuang dan membakar sampah medis hingga membuat warga tersiksa. Sebelum akhirnya ia menemui gangster pemilik tempat pembuangan sampah itu. Ia meledakkan markasnya dan menawarkan kesempatan untuk mengambil bayaran, atau kalau tidak, Bang Jago akan menghancurkan markas mereka hingga rata dengan tanah. Wadidaw, emang luar biasa
biasa Abang Jago ini bro. Sementara itu untuk ibu rumah tangga yang menerima donor mata, Bang Jago membantunya memasarkan dagangannya. Dari awalnya tak punya pelanggan hingga akhirnya mendapatkan ribuan pesanan dalam sehari. Tak hanya itu, ia juga menyelesaikan masalahnya dengan sang ayah mertua yang sudah berlarut-larut. Di lain pihak, setelah mengetahui bahwa istri Bang Jago belum benar-benar tamat, sang menteri jahat menyusun rencana untuk menghabisi ketiga orang penerima donor itu bro, agar Bang Jago benar-benar hancur dalam kesedihan dan ia bisa membalaskan dendamnya. Dan saat mengetahui bahwa Bang Jago dan ketiga penerima donor itu ada di rumah sakit, ia langsung mengerahkan ratusan anak buahnya. Mereka datang dan langsung menyerang, mendobrak pintu pagar dan meringsek masuk ke dalam. Tapi saat itu Bang Jago tak berada di sana. Ia baru saja pergi untuk menjemput dokter ahli paru dari luar negeri yang akan membantu Kamarudin. Anak-anak buah setia Bang Jago pun turun tangan menghadapi para preman kiriman si Bapak Menteri bro. Mereka bertarung habis-habisan demi melindungi orang-orang di dalam rumah sakit itu. Tapi apalah daya, ilmu bela diri mereka belum sempurna. Belum semua jurus aneh ajarin kepada mereka bro. Hahaha. Dan akhirnya mereka terkapar di tanah bersimbah darah. Para penjahat itu sudah hampir menghabisi mereka hingga seketika mereka mendengar suara klakson taksi. Lalu seketika anak-anak buah Bang Jago tertawa terbahak-bahak sementara para penjahat itu kebingungan dibuatnya. Ternyata mereka tertawa karena mengetahui Bang Jago sudah tiba di rumah sakit itu dan kini ia akan segera menghabisi orang-orang jahat itu. Benar saja bro, Bang Jago kini sudah berada di hadapan para penjahat itu. Kembaran aneh itu sudah berdiri tegap di tengah lapangan dengan kepulan debu di sekelilingnya. Sejurus kemudian ia langsung mengambil tombak, memutar-mutarnya dan mulai memasang kuda-kuda dengan anak-anak buahnya yang seketika berdiri dan melakukan hal yang sama. Mereka seolah mendapatkan nyawa kedua dengan kedatangan si Abang Jago dan kini mereka memasang formasi dan siap bertarung. Mereka sudah seperti prajurit-prajurit kerajaan Raskot yang sangat terkenal di zaman dulu karena keberaniannya bro. Dan kini mereka mulai maju dan menyerang. Para penjahat itu pun seketika berterbangan di udara. Mereka dihajar habis-habisan. Bang Jago mengeluarkan seluruh jurus andalan yang sudah aneh wariskan dan kini tak seorang pun terlalu berat untuk dikalahkan oleh si Abang Jago. Dan akhirnya ratusan orang jahat kiriman si menteri itu tepar dibuatnya. Wadidaw, luar biasa Bang Jago bro. Namun Bang Jago tak berhenti sampai di situ. Malam harinya ia mendatangi rumah si menteri jahat, meledakkan rumahnya dan melumpuhkan puluhan penjaga. Dengan anak-anak buah setianya siap siaga melindungi nyawa Bang Jago. Dan saat Bang Jago berhasil masuk ke dalam, si menteri jahat coba menembaknya. Namun ilmu meringankan badan yang ia kuasai benar-benar sudah di level tertinggi bro. Sat-sat-sat, ia bisa dengan mudah menghindari peluru-peluru itu. Dan kini giliran Bang Jago yang melepaskan pukulan. Bag big bug jeder. Pukulan-pukulan itu bersarang tepat di tubuh si menteri. Pukulan itu menghancurkan organ-organ dalam tubuhnya yang sudah rapuh dan meninggalkannya seperti mayat hidup dengan mata terbelalak karena rasa penasaran. Di akhir film kita disajikan dengan adegan di mana Bang Jago menangis haru usai operasi paru-paru Kamarudin berjalan dengan lancar. Kini ia bisa menggunakan paru-paru milik istri Bang Jago secara normal untuk bernapas dan menghirup udara segar bro. Di sampingnya berdiri dua penerima donor organ lainnya serta ribuan warga yang mendapatkan pengobatan gratis dari si Abang Jago. Dan mereka semua dirawat di rumah sakit yang didirikan oleh si Raja Raskot yang ganteng seperti aneh itu. Namun di tengah kebahagiaan itu, inspektur jahat itu masih belum juga sadar. Meski sudah diperintahkan Bang Jago untuk menjadi polisi yang jujur, ia masih datang dan ingin menangkap Bang Jago. Ia sudah berhasil memborgol tangannya, menyeretnya keluar dan akan membawanya ke kantor polisi. Tapi siapa sangka di luar sana langkahnya tiba-tiba terhenti bro. Ternyata ribuan massa sudah menunggu dan menghadang. Awalnya ia menyangka itu adalah warga Raskot yang datang, tapi ternyata itu semua adalah warga kota Mumbai yang kini ikut membela Bang Jago. Dan dengan sekali teriakan saja mereka siap menghancurkan polisi-polisi jahat itu seperti mereka menghancurkan mobil polisinya. Wadidaw, keder dia bro. Dan akhirnya dengan berat hati ia melepaskan borgol dari tangan Bang Jago. Ini adalah kegagalan kedua yang dialaminya setelah sebelumnya mengalami hal serupa saat hendak menangkap si Abang Jago. Wadidaw, keren sekali endingnya bro. Ribuan
Ribuan orang bertepuk tangan seolah mengucapkan terima kasih kepada si raja sesungguhnya, Raja Raskot alias si Abang Jago bro. Gimana, seru gak filmnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bro. Kita jumpa lagi di film-film selanjutnya. Tetap di sini. Di mana lagi kalau bukan di Mageran Movie bro.